Nama saya Nurrohmah dari kelas A318 NPM 251. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran matematika kelas 5, pelajaran 5, sub pembelajaran 2 tentang penyajian data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Mbak Anissa hadir, Mbak Fadila hadir, Mas Anggi hadir, Mbak Erni hadir, Mbak Isni hadir, Mbak Tika hadir, Mbak Rahma hadir. Hadir semua ya. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dahulu ya anak-anak. Masih ingatkan tepukan semangat pada minggu lalu? Baik, Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Sudah semangat ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa? Belum ada ya? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan dan penyajian data. Nah, penyajian data itu ada 5 anak-anak. Ada yang tahu tidak? Yang pertama ada penyajian data dalam bentuk diagram tabel, diagram daftar, diagram gambar. Benar sekali. Ayo kurang 2 apa lagi? Dalam bentuk baris. Dan yang terakhir apa? Diagram batang. Iya, benar sekali. Nah, langsung saja dibuka LKS-nya yang kemarin minggu lalu sudah Ibu bagikan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang diagram dalam bentuk daftar. Nah, di situ ada teks bacaan ya anak-anak. Beni menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Beni menuliskan di papan tulis. Beni menuliskan tinggi badan ada 30 siswa kelas 5. Nah, datanya ada sebagai berikut. Ini ya anak-anak, datanya ada yang tinggi badannya 140, ada 142, ada 138, 150, 155, 156 dan sebagainya. Nah, anak-anak, dari data ini paling tinggi ada berapa? Ada yang tahu? Benar sekali Mbak Isni. Data paling tinggi ada 165. Nah, pintar sekali Mbak Isni. Nah, selanjutnya, sekarang data yang paling kecil ada berapa anak-anak? Iya, benar sekali Mbak Rahma, 138 ini ya. Anak-anak, sekarang membaca dan menafsirkan. Membaca dan menafsirkan data dapat dilakukan terlebih dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Nah, anak-anak, ini ya contohnya. Semisal 138 ada 2 anak. Kemudian 140 ada 2 anak, 145 ada 1 anak. Dan seterusnya sampai 165 ada 1 anak. Sekarang Ibu mempunyai 2 tugas. Ibu akan menunjuk 2 siswa untuk mengerjakan soal di depan ya. Yang Ibu tunjuk adalah Mbak Rahma dan Mbak Isni. Mbak Isni mengerjakan soal nomor A dan Mbak Rahma nomor B. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Nah, karena
Mbak Isni dan Mbak Rahma sudah maju ke depan. Sekarang kita cocokkan ya anak-anak jawabannya. Nomor 1, bentuk kolom dan baris. Jawabannya ada 80, 85, 90, 70, 75 sampai 65. Ada yang sama jawabannya? Iya, sama semua ya, jawabannya benar. Nah, kemudian sekarang ya nomor 2 dari Mbak Rahma. Nilai tertinggi ada 95. Benar semua? Iya, baik, benar semua. Jawabannya 95 nilai tertinggi, dan kemudian nilai terendahnya ada berapa? Benar sekali, 60. Benar semua ya. Nah, karena Mbak Isni dan Mbak Rahma sudah berani menjawab, Ibu akan memberikan reward buat Mbak Isni. Silakan Mbak Isni. Iya, sama-sama. Nah, sekarang Ibu juga akan memberikan reward kepada Mbak Rahma karena sudah berani maju ke depan dan menjawab dengan benar. Silakan Mbak Rahma. Sama-sama. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang diagram dalam bentuk penyajian data bentuk tabel. Nah, di situ ada sebuah teks bacaan. Coba Mbak Isni dibacakan. Nah, baik, terima kasih Mbak Isni karena sudah membacakan. Nah, sekarang Ibu ada sebuah tabel di sini ya, anak-anak. Ada tabel. Nah, ini ada daftar golongan darah. Bisa dilihat di bukunya ya, di halaman 213. Bisa dilihat, itu ada Siti golongan darahnya A, kemudian Edo B, Beni A. Nah, dari daftar golongan darah di halaman 213 dapat disajikan dalam bentuk tabel. Apabila bentuk di atas dalam bentuk tabel dengan memberikan garis dan kolom, baris akan menjadi bentuk sebagai berikut. Bisa dilihat ya. Nah, anak-anak, ini ya contoh tabelnya. Ada nama siswa Siti, golongan darahnya O, kemudian Beni A, Edo B, dan Lani AB sampai akhir, dan Uli AB. Begitu. Nah, anak-anak, bentuk tabel di atas keuntungannya adalah sangat mudah untuk melihat banyak siswa kelas 5, yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Pada tabel tersebut terlihat banyak siswa ada 10. Kelemahannya adalah apabila ingin mengetahui banyak siswa dengan golongan darah tertentu, masih harus menghitung satu persatu. Misalkan berapa anak yang memiliki golongan darah A. Nah, contohnya di sini ada Siti, golongan darahnya O. Kemudian yang O siapa lagi? Ada Ayu, ada Rima. Nah, kemudian yang golongan darahnya A siapa saja? Benar sekali, ada Beni sama Arin. Kemudian yang golongan darahnya B ada siapa? Ada Edo dan Indah. Nah, begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, di situ ada sebuah gambar dan bacaan ya anak-anak. Coba sekarang Mbak Rahma dibaca. Nah, terima kasih Mbak Rahma sudah membacakan bacaannya. Nah, sekarang Ibu berikan contohnya ya anak-anak. Nah, anak-anak, ini ya contohnya untuk diagram gambar. Sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Di sini ada daftar peminjaman buku di perpustakaan pada hari Senin sampai Sabtu. Nah, di sini ada peminjaman dan harinya. Ini kalau bentuk lingkaran mewakili 10 orang. Kalau gambar segitiga mewakili 5 orang. Nah, sekarang hari Senin ada 25 orang. Berarti ada berapa lingkaran? Iya, benar sekali, ada 2 lingkaran. Dan berapa? 1 segitiga. Benar sekali. Yang kedua hari Selasa. Iya, benar, 2 lingkaran ya. Hari
hari Rabu? Benar sekali, 3 lingkaran. Hari Kamis? Iya benar, lingkaran dan segitiga. Hari Jumat? Iya benar. Hari Sabtu ada? Benar sekali, ada 4 lingkaran dan 1 segitiga. Nah, benar sekali, anak-anak sudah pintar sekali ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang diagram batang. Nah, di situ ada sebuah teks bacaan ya anak-anak. Nah, sekarang buat Mas Anggi silahkan dibacakan teksnya. Ya, terima kasih Mas Anggi karena sudah membacakan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu sudah mempunyai contoh, bisa dilihat di papan tulis ya. Nah, tadi pada profesi PNS ada berapa banyak orang tua siswa yang menjadi PNS? Iya benar sekali, ada 8. Berarti 8 ada di sini ya anak-anak. Ini profesinya di sini. Kemudian yang profesi TNI ada berapa? Benar, ada 5. Berarti di sini ya anak-anak. Nah, kemudian yang profesinya sebagai petani ada berapa? 12, pintar sekali di sini ya. Nah, kemudian yang berprofesi sebagai guru ada berapa? Benar sekali, ada 3. Yang berprofesi sebagai wira swasta ada berapa? Benar, ada 2 di sini. Nah, anak-anak bisa membuat diagram batang seperti yang Ibu contohkan. Nah, nanti bisa dikerjakan di rumah ya bersama orang tua. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang diagram garis. Nah, di situ ada teks bacaan. Coba sekarang Mas Anggi tolong dibacakan. Terima kasih Mas Anggi karena sudah membacakan. Nah, di situ ada sebuah gambar dan contoh berat badan. Ini ya anak-anak, atau bisa dilihat pada buku. Di situ ada umur dan berat badan dan pasangannya. Contohnya satu saja ya. Ada umur 7, berat badan Beni 25 kilo. Jadi pasangannya adalah 7 dan 25. Bisa dilihat di buku ya anak-anak. Nah, anak-anak, untuk langkah-langkah diagram garis ada di sini. Ibu sudah membawakan atau ada di buku, bisa dilihat masing-masing. Di sini ada langkah-langkahnya dan cara membuatnya. Nah, Ibu sudah memiliki contoh ada di papan tulis, bisa kalian lihat ya. Nah, anak-anak, di sini di papan tulis ada contoh perkembangan berat badan Beni dari umur 7 sampai 11 tahun. Nah, di umur 7 Beni berat badannya berapa? 25. Benar. Di umur 8 28. Di umur 9 berat badannya 32 kilo. Nah, di umur 10 berat badan Beni ada 33 kilo. Kemudian di umur 11 ada 35 kilo. Nah, berdasarkan diagram garis yang sudah Ibu jelaskan di contoh tadi atau di halaman 240, terlihat adanya peningkatan berat badan Beni di umur 7 sampai umur 11 tahun. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada Beni umur 8 ke 9, yaitu berat badan dari 28 kilo sampai 32 kilogram. Nah, adanya peningkatan 4 kilo. Garis menunjukkan perkembangan berat badan. Apabila semakin naik atau ke kanan, berarti berat badannya naik. Nah, anak-anak, sekarang untuk PR-nya di halaman 247 bisa dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Nah, kemudian apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar apa saja? Diagram daftar, diagram tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan yang terakhir tadi apa? Diagram garis. Benar sekali.
Nah, bagaimana anak-anak, ada kesulitan untuk pembelajaran kali ini? Tidak ada ya. Nah, tujuan Ibu memberikan PR ini agar kalian bisa berlatih di rumah dan untuk menjaga daya ingat kalian terhadap pembelajaran yang sudah dibahas. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.